Kemudian yang ketiga, transfer kepemilikan perlu konsensus pihak yang bekerja sama, otomatis. Ya, nanti kalau ada yang meninggal tadi tentang kepemilikan berikutnya seperti apa, ini harus ada perjanjiannya, ya harus ada disaksikan oleh pihak notaris misalnya seperti itu. Ini harus diperjelas seperti apa nanti jika ada yang meninggal, termasuk transfer kepemilikannya nanti seperti apa. Karena ini rawan konflik nanti, ya, karena sudah melibatkan beberapa pihak. Jika ada yang di luar komitmen akan sulit dilanjutkan karena faktor kepercayaan. Sama tadi bertiga ada yang tidak komitmen salah satu, ya sulit untuk diteruskan karena faktornya adalah trust. Ya, termasuk tadi kalau sudah masuk ke anak, ya, ini karena tidak tahu kan seperti apa dulu dirintis bertiga misalnya, akan sulit ini biasanya untuk ini kelemahannya. Selanjutnya teman-teman, ini saya sampaikan tentang korporasi, ya. Merupakan entitas bisnis yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, ini sudah mulai, ya, sudah mulai ada pemegang sahamnya. Jadi yang punya tadi ada entitas tersendiri, ya, yang punya, yang pemegang saham ini yang punya, gitu ya. Kemudian dalam pengelolaannya dilakukan oleh Dewan Direktur. Ya, jadi nanti ada pemilik, ya, biasanya disebut pemilik, pemegang saham, ya, pemegang saham di situ sebagai pemilik. Nanti ada dia menempatkan orang-orangnya, biasanya di wadah namanya Dewan Komisaris. Nah, itu adalah beberapa wakil dari pemegang saham. Ya, komisaris ini nanti dia akan mengawasi, ya, jalannya pengelolaannya. Kenapa? Karena pengelolaannya sudah dilakukan oleh yang memang kompeten, profesional dia, ya, yang biasa disebut Dewan Direktur atau Dewan Direksi atau Direksi, ya, Dewan Direktur atau Direksi, ya, Board of Directors, gitu ya. Jadi sudah ada yang mengelola khusus itu korporasi. Jadi yang apa namanya, yang punya, ya, yang punya saham. Kalau nanti misal Mas siapa tadi yang ada di sini tadi, Mas Ilhamul, itu ya. Kalau ini ada Mas Khotibul Umam, Mas Rahmat Sakti misal, gitu ya, beli saham di sebuah entitas perusahaan tertentu, ya pemiliknya ya yang pemegang sahamnya itu. Ya. Terus siapa yang mengelola? Nanti ada yang mengelola sendiri, ya, namanya Dewan Direktur atau biasa disebut direksi. Nanti ada presidirnya, presiden direktur, kemudian para direktur keuangan dan seterusnya. Nanti ada. Oke, jadi terpisah antara pemegang saham dengan Dewan Direktur yang menjalankan. Keuntungannya, ya, keterbatasan tanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Tadi misal Mas Umam beli saham, ya, kepemilikan dengan modal senilai tertentu, dapat sekian lot misal, ya, itu kalau nanti ada trouble-nya, ada masalah, ada kerugian, ya sebesar itu, ya, tidak masuk di yang lain, di dana yang dipunyai yang lain, ya, tidak masuk di situ tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, mudah mendapatkan dana atau tambahan modal otomatis. Oh, pengen ekspansi, ya, misal tambah kabel bawah laut, itu misal, ya. Nah, itu nanti akan buka listing saham. Nah, siapa yang mau beli, gitu ya. Boleh, siapa saja mau beli boleh. Kalau yang ini biasanya yang bagus-bagus, ya, namanya LQ45, liquid 45. Mbak kita beli ini boleh, Mbak Fitra boleh, gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi itu pemilih. Jadi nanti akan
akan apa namanya listing di bursa saham, dijual ini untuk tambahan pengembangan, nah, itu bisa. Ya, jadi lebih mudah. Ya, nanti per sahamnya misal nilainya sekian ribu atau sekian ratus awal. Yang ketiga, bisa dikembangkan lebih besar otomatis. Ya. Karena tadi modalnya, dananya besar, ya nanti bisa lebih perkembangannya bisa lebih cepat, ya lebih besar. Keberlanjutannya lebih terjamin. Ya. Ya, kenapa? Ya karena tadi ada yang menjalankan sendiri, yang memang dia digaji, dia memang dia ahlinya di situ, ya dia memang kerjaannya itu kompeten, ya insya Allah akan lebih terjamin keberlangsungannya. Yang kelima, perubahan kepemilikan dengan menjual saham. Tadi misal Mbak Hot Sahroh ya beli saham sebuah perusahaan A gitu ya, itu yang punya ya Mbak Sahroh. Tapi pada saat sahamnya dijual ya sudah, ya kepemilikannya otomatis berubah ke si B misal. Tuh. Yang keenam, keuntungannya tadi pemisahan antara pemilik dan pengelola. Itu. Jadi nanti antara pemilik dan pengelola tadi sudah saya sampaikan, ini apa namanya terpisah. Jadi pemilik sudah tidak, yang punya saham tidak ikut di situ, tapi dia menempatkan orangnya di Dewan Komisaris untuk me, mengawasi, gitu ya, mengecek, melihat progresnya seperti apa. Masuk kebijakan-kebijakan umum apa-apanya itu di situ. Itu ya, nanti berapa besar keuntungan, bagi hasil dan seterusnya nanti dibincangkan di situ. Ya. Jadi sudah ada pemisahan antara pemilik dan pengelolanya. Ini keuntungannya. Sudah tinggal apa? Beli saham, misal jalan tol, CMNP itu Citra Marga ya itu misal itu ya sudah. Jadi nanti pada saat akhir RUPS ada bagi-bagi hasil dividen ya sudah nanti pemiliknya berapa per saham dan seterusnya. Nanti ada ketentuan-ketentuan. Selanjutnya kelemahannya ya proses legal yang digunakan ya prosesnya juga tidak mudah ya hukum-hukumnya juga sangat jelas sangat ketat peraturannya ya persyaratannya lebih kompleks otomatis banyak yang harus disiapkan minimal sekarang berapa M gitu ya untuk bikin PT apalagi yang TBK itu lebih harus ada persyaratan-persyaratan yang lebih kompleks, lebih banyak, ya harus ada dana sekian di depan dan seterusnya. Yang kedua, penghitungan pajaknya ganda. Ya, tentang perpajakan tadi juga akan begitu. Ya. Jadi pajaknya karena sudah ke publik ya harus ada hitung-hitungannya semuanya. Ya, lebih banyak. Yang ketiga, tidak fleksibel. Karena apa? Karena ukurannya besar. Ukurannya sangat besar karena sudah banyak yang terlibat di situ. Yang keempat, memungkinkan konflik besar. Jadi ini salah satu kelemahannya itu. Ya. Karena di situ ya sudah besar, ya otomatis sanksinya juga makin besar gitu ya. Yang kelima, biaya awalnya sangat besar. Makanya harus karena tadi syaratnya besar, biaya awalnya juga besar, gitu ya. Maka harus nanti kalau mau terus berkelanjutan tanpa masalah ya konflik pasti ada tapi kalau bisa diselesaikan dengan ditempatkan orang-orang yang memang bagus sama orang-orang yang memang sesuai pas di situ ya insya Allah yang konflik dan semuanya itu bisa diminimalkan gitu ya. Walaupun konfliknya kemungkinan itu ada dan besar-besar ya, ya pasti namanya juga apa namanya perusahaannya besar, ya hukum-hukum yang digunakan juga banyak aturan-aturannya, ya sangat ketat juga ya, persyaratannya juga lebih
kompleks. Tentang apa namanya, misal lingkungan dan seterusnya, lebih banyak, lebih kompleks, lebih banyak permasalahan. Ya, itu kelemahan dari sektor korporasi. Itu ya teman-teman, tentang kelemahan korporasi. Kemudian yang ini slide terakhir ya, nanti kita mungkin akan lebih banyak sharing, kita bincang-bincang ya setelah ini. Selanjutnya yang tentang bentuk korporasi ya. Yang pertama adalah privat korporasi ya. Privat corporation, saham dimiliki oleh beberapa orang dan tidak dijual umum. Nah, perusahaan korporasi tapi bentuknya privat gitu ya. Jadi saham ini hanya dimiliki oleh beberapa orang ya. Jadi ada porsi-porsi yang ada korporasi yang sifatnya itu. Jadi sahamnya yang punya yaitu itu ya. Oke, itu namanya privat korporasi. Ada perusahaan yang ya perusahaan keluarga lah gitu ya. Bisa dikatakan bentuknya memang PT korporasi tapi yang punya ya hanya beberapa orang itu saja dan tidak dijual untuk umum. Yang kedua, public corporation ya. Jadi saham tadi ada yang punya, beberapa orang punya, tapi biasanya dari beberapa itu dia yang mayoritas ya. Selanjutnya ada yang dijual untuk masyarakat umum, boleh memiliki gitu ya. Contoh kayak yang besar gudang garam itu kan yang punya secara jumlah besar kan tetap keluarga sana ya, keluarganya gudang garam. Kemudian yang sama yang BCA, Jarum itu kan keluarga besar Jarum. Tapi ada memang yang beberapa porsi saham yang boleh dimiliki oleh masyarakat. Silakan. Jadi Mbak siapa? Kita mau beli boleh, itu ya. Kemudian siapa lagi itu? Boleh silahkan, itu Mas Robi, Mbak Rima boleh. Oke, jadi seperti itu tentang public corporation. Selanjutnya ada S corporation, korporasi yang dikoordinasi, ya beroperasi seperti korporasi, tetapi perlakuannya seperti partnership, gitu ya. Jadi yang mengerjakan sesuai bidang-bidangnya tadi, bentuknya korporasi, ya, tapi bentuk apa namanya operasionalnya itu seperti partnership. Paham tadi ya, partnership itu ada berapa orang yang bergabung, gitu, tapi sesuai keahlian masing-masing. Yang keempat ada limited liability corporation, pemiliknya dikenai pajak, tapi juga menikmati keuntungan dari tanggung jawab perusahaan yang pajaknya terbatas, gitu ya. Professional corporation ya, korporasi yang berisi profesional. Jadi perusahaan-perusahaan yang sifatnya korporasi tapi isinya memang orang-orang yang profesional. Kemudian ada korporasi yang multinasional atau transnasional. Jadi ini yang punya sudah dari berbagai negara. Ya. Jadi banyak kan ya perusahaan yang multinasional seperti Freeport itu kan. Ada yang punya, Indonesia punya saham sekian, ya Amerika ada punya saham sekian, itu multinasional atau transnasional. Oke, itu ya teman-teman untuk materi yang saya sampaikan di pertemuan malam hari ini.